pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Apa poinnya? Poin pertama, wajar 12 tahun, pasal 28. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Pusat Informasi Sahabat Anak. Angkat tangan yang SD, ada dari SD? Ada? SMP ada? SMA? Nah, sekarang ibu bapak yang SD. SD itu kan 6 tahun kan? Sudah mulai membaca arah anak itu mau kemana? Sudah mulai terbaca? Minimal dia mau sekolah di SMP yang paling dia inginkan. Itu pertama. Yang kedua, yang SMP. SMP itu pada saat kelas awal, berarti MOS, kelas awal. Di sana sudah mulai terbaca anak ini mau ke SMA, lalu sudah mulai terbaca anak ini mau ke SMK. Pada saat MOS, kalau bisa di SMP itu sudah mulai memasang informasi tentang SMA yang favorit, atau SMA yang lulusannya berkualitas lah. Kita pasang informasinya. Tapi kalau bagus juga, kita minta ada perwakilan SMA itu mengisi kelas tentang informasi mengenai SMA. Jadi sejak dari MOS itu anak sudah punya bayangan. Jadi kalau aku mau lolos ke sekolah itu, nilainya harus seperti ini. Jadi dia termotivasi kan? Kemudian anak yang tertarik dengan SMK, ada perwakilan dari SMK menjelaskan kepada siswa SMP ini tentang SMK yang ada di sekitarnya. Kalau ini sudah dapat, jadi anak itu sejak dari SMP awal dia sudah berkehendak, nanti kalau aku lulus masuk ke SMK. Jadi itu sudah mulai terbangun. Jadi bakat dan minat anak itu mulai terfasilitasi. Siapa yang melakukan? Wakil kepala sekolah, bagian kesiswaan. Itu ada programnya tuh. Kemudian yang SMA, apa yang harus dilakukan oleh SMA? SMA otomatis memperkenalkan universitas-universitas yang memberi peluang kepada siswa kita untuk masuk ke sana. Terus kita perkenalkan sekolah-sekolah kedinasan. Jadi anak-anak SMA itu sudah mulai dia tahu, oh kalau aku mau jadi ini universitas, ini departemen, ini jurusan yang cocok dengan aku. Dari kelas awal, kelas MOS. Jadi anak itu bukan hanya mengenal tentang lingkungan sekolahnya, tetapi dia sudah mengenal bagaimana dia nanti ke depan. Bukan nanti setelah kelas 3 atau kelas 2 ada kunjungan lapangan ke SMA ke perguruan tinggi. Jadi sejak dari awal itu anak sudah mulai dibangun. Jadi sudah tidak ada lagi mengundang politeknik untuk di SMA. Karena anak-anak yang di SMA itu sudah diproyeksikan dia akan masuk ke universitas atau ke sekolah kedinasan. Sedangkan kalau SMK, bagi ibu bapak yang punya SMK, kita undang vokasi-vokasi.
Kan sekarang di beberapa universitas itu sudah punya vokasi. Nah, vokasinya kita undang. Lalu perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu sudah memperkenalkan kalau lulusan di sini benar-benar berkualitas, ada lapangan pekerjaan di perusahaan kami. Apakah ada seperti itu? Di Boyolali ada salah satu SMK, siswa kelas 3-nya itu sudah diijon oleh perkebunan dari Malaysia. Apakah di Tangerang ada pabrik yang banyak itu, kemudian alumni-alumni dari SMK itu langsung diserap? Ini jadi tantangan. Ini maksud dari pasal 28 ini. Jadi harapannya anak-anak itu dapat informasi yang banyak, yang kemudian dia memiliki pilihan. Bukan ujuk-ujuk saya ingin jadi pegawai negeri. Nah, sekarang itu banyak orang cita-cita jadi pegawai negeri sudah tidak lagi kan. Apalagi ke depan ada beberapa profesi itu akan hilang, akan digantikan oleh robot. Nah, hanya anak-anak yang memiliki keunggulan, lalu anak-anak yang terfasilitasilah yang mampu melalui, lalu mampu beradaptasi dengan situasi pada masa yang akan datang. Kemudian ini yang menarik, kita lihat di pasal 29. Coba lihat di pasal 29 ini. Apa poinnya? Ibu bapak, kalau pasal ini terlaksana dan pasal ini belum diadaptasi oleh Indonesia, sudah diterima tapi belum diadaptasi secara utuh melalui undang-undang. Coba kita lihat. Penguatan kepribadian anak. Kita masih menggunakan istilah karakter kan? Harusnya tujuan pendidikan itu menguatkan kepribadian anak. Harus jelas. Kedua, penghormatan kepada hak asasi manusia setiap siswa. Pasal ini dulu tidak diaktifkan oleh Indonesia, baru diaktifkan oleh Pak Hasan Wirayuda. Pak Hasan Wirayuda orang apa? Orang Banten. Tepuk tangan untuk Pak Hasan. Tapi Menteri Pendidikan belum mendorong bersama DPR untuk merubah Undang-Undang 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena pasal ini baru diterima tanggal 11 Januari 2005. Harusnya setelah diterima pasal ini, Undang-Undang 2003 itu diamandemen. Tapi sampai detik ini belum terjadi. Semoga dari sini ada orang-orang yang tercerahkan. Karena apa? Karena kuncinya di sini. Lalu kita agak sedikit bertanya-tanya, kenapa sekolah di Finlandia itu bagus? Karena ini hak asasi manusia. Lalu ditelusuri, siapa pejuang hak asasi manusia sesungguhnya? Kalau di Indonesia tadi sudah terbongkar, Undang-Undang 39 tahun 99. Itu Presiden B.J. Habibie. Tapi yang pertama sekali menandatangani Piagam Madinah siapa? Bapak Ibu, siapa yang menandatangani Piagam Madinah? Beliaulah pejuang hak asasi manusia. Ini. Tapi orang yang selalu mengucapkan nama itu setiap bersyahadat tidak memperhatikan ini, malah memprotes. Ini menjadi poin penting, hak asasi manusia.
adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada anak. Ada berapa hak asasi manusia yang paling utama itu? Ada 4. Pertama adalah hak berpolitik. Hak berpolitik itu bersuara. Jadi anak itu diberi ruang untuk bersuara. Untuk itu coba kita cek, apakah anak itu bebas bersuara di kelas kita? Apakah dia takut? Apakah dia khawatir? Kalau dia khawatir karena keterbatasan dia, berarti ada pengabaian yang sudah kita lakukan, yaitu kita tidak mengkapasiti anak itu. Ini menjadi poin. Hak untuk bersuara. Kemudian yang kedua, hak ekonomi. Ibu bapak, di kelas rata-rata berapa siswa? 30, 36. Nah, kita ambil rata-rata aja 30. 30 anak itu berarti 30 kebutuhan kan? Coba ibu bapak bayangkan, setiap anak itu butuh kertas. Di antara temannya itu ada yang jualan kertas. Nah, jadi dapat untung kan? Berbisnis. Apa keuntungan anak kalau sejak dari awal diajarkan tentang berbisnis? Kemampuan menjelaskan bahan yang dia jual itu semakin kuat. Ekspresi berbicara dia semakin bagus. Dia mampu meyakinkan. Ini kita tidak. Kita larang. Nah, ini perlu dipikirkan. Bagaimana caranya? Di sekolah Dewi Motif itu diperkenalkan tentang bagaimana anak itu membuat produk, lalu kemudian produk itu dijual. Apakah harus dalam bentuk barang? Ada beberapa anak memiliki kemampuan dalam bentuk jasa. Aku mampu membantu temanku untuk menyelesaikan PR matematika. Bukan mengerjakan PR matematika, tapi membimbing dia menyelesaikan PR. Apa ganti ruginya? Aku traktir makan. Nah, dapat kan? Itu ekonomi. Tapi kalau tidak dibiasakan dari awal, akhirnya anak itu hanya kebayang bagaimana dia harus dapat uang dari bapaknya, dari ibunya. Tapi ibu bapak, kalau sejak awal anak itu diperkenalkan tentang financial literacy, dia akan tahu ternyata mendapatkan uang itu sulitnya bukan main. Nah, jadi setiap dia dapat 1 rupiah dari ayahnya, itu bukan main, dia harus mengaturnya, menghargainya. Karena dia sudah tahu untuk dapat 1 rupiah dia harus banyak meyakinkan. Untuk itu perlukah kelas entrepreneurship di kelas-kelas kita? Itu hak asasi manusia, hak ekonomi. Dan uang itu banyak beredar hanya di pasar, bukan di mana-mana, hanya di pasar. Sekarang terasa kan online, uangnya beredar hanya di ibu-ibu punya Shopee kan? Nah, yang tidak punya Shopee akhirnya tidak dapat untung. Ini istri saya tadi WA ke saya, jualan pete. Nah, 1 pete itu dia untung 2.500. 1 papan isinya 3, dia berhasil menjual 72 papan. Kali 2.500 berapa? Banyak ya? Itu anak kita bisa. Coba ibu mulai pikir, oh nanti terjadi eksploitasi. Nah, itu nanti kita bahas tentang eksploitasi di materi yang lain. Tapi intinya, hak asasi manusia itu yang kedua, hak ekonomi yang oleh Presiden Soekarno di Trisakti yang kedua apa? Mandiri secara
ekonomi. Jadi tidak bergantung kepada ayah harus minta uang. Kalau ayahnya ada jaminan hidup selama-lamanya. Kalau tidak ada jaminan, anak itu akhirnya pada saat ayahnya meninggal, dia menjadi orang yang susah. Nah, sejak dari awal kita harus training. Ketiga, hak asasi manusia itu adalah hak untuk saling kenal mengenal dengan orang lain. Sosial, hubungan sosial. Ini ada larangan. Nah, jangan main dengan teman itu ya. Kalau ada kue, Dek, ini ada kue untuk guru, ini untuk temanmu, tapi jangan satu ke teman yang satu itu. Anaknya tanya, kenapa bunda aku tidak boleh kasih ke teman? Tahu nggak nak? Dulu papanya itu seharusnya jadi papamu. Jadi tepuk tangan untuk itu. Jadi terjadi lagi sikap diskriminasi cuma gara-gara cinta tak sampai. Banyak tuh orang terjadi itu ya. Kemudian hak yang keempat, ibu bapak mulai dipikirkan di sekolah kita ada kelas kebudayaan memperkenalkan 6 unsur kebudayaan secara utuh. Jangan disembunyi-sembunyi. Pertama, kalau orang mau berbisnis dengan mudah itu apa? Lidah. Berarti unsur kebudayaan yang mana? Makanan. Jadi jenis makanan kita latih itu makanan apa nih? Masakan kampung, masakan apa? Anak diperkenalkan dengan kelas cooking. Mulai kelas berapa ya kelas cooking itu? Dari PAUD sudah diperkenalkan, di SD kan sudah ada. Tapi hasilnya pas sudah bagus diambil oleh guru pembimbing. Nah, harusnya dijual kan? Jadi uang lagi. Terus kelas kedua yang laku itu adalah fashion. Ibu bapak sekarang pakaian yang laku kan? Apalagi kalau pakaian yang unik. Kemarin pakaian adat Banten itu susah dicari di pasaran kan? Aku bayangkan anak-anak kita sudah dilatih membuat pakaian Banten. Itu dia dapat pasar. Kemungkinan pada saat dia kuliah dia bisa menghasilkan produk. Ketiga, teknologi. Apa ini teknologinya orang Banten? Lalu yang lain, coba cari 6 unsur kebudayaan yang dimiliki oleh Kunchoro-Ningrat itu apa saja, Bu? Nah, coba ketik 6 unsur kebudayaan Kunchoro-Ningrat. Itu yang kemudian dikonkretkan. Itulah hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap anak. Kemudian di pasal 29 ini, tujuan pendidikan itu pengembangan rasa hormat. Coba kita garis bawahi, pengembangan rasa hormat kepada orang tua. Tapi orang tua yang mana yang harus dihormati? Ibu bapak. Pada saat ibu guru biologi menjelaskan tentang materi pembelajaran, anak itu langsung cun kepada bundanya. Kayaknya kemarin bunda itu jelasin tentang ini. Itu berarti dia semakin cinta kepada bundanya. Lalu ada mata pelajaran IPS. Kayaknya apa yang dijelaskan oleh guru di kelas ini, kayaknya kemarin ayahku sedang menjelaskan pekerjaannya terkait dengan hal ini. Jadi terbayang lagi. Jadi rasa syukur anak itu akan dia terbangun pada saat dia menemukan orang-orang yang ada di luar orang tuanya itu menjelaskan tentang apa yang dia peroleh dari kedua orang tuanya. Ada guru agama menjelaskan, ini kayaknya aku sudah dapat penjelasan dari ibuku tentang tohara. Semakin kuat pengetahuan anak itu dan dia semakin yakin bahwa ibunya di rumah sesungguhnya adalah
ibu atau pendidik yang dia sangat hargai. Ini bukan jadi ibu, orang tua itu hanya kasih makan, melahirkan saja, terus kasih makan, terus apa? Tidak. Tanggung jawabnya harus berat. Untuk mendapatkan Al-Fatihah dari anak itu tidak gratis. Jadi jangan pernah berharap nanti anak ini menjadi anak yang soleha terus begitu saja terjadi. Itu harus ada bayarannya. Ayah ibunya harus berpengetahuan, lalu ayah ibunya harus membimbing anak ini secara tuntas. Lalu itu kemudian dapat paket pengembangan rasa hormat kepada orang tua. Tapi ibu bapak di setiap anak sudah ditancapkan oleh Allah satu chips, selalu sayang kepada orang tuanya. Karena di sana ada darah yang mengalir pada diri dia. Itu yang selalu ada. Tapi akan lebih plus lagi, ayah ibunya itu lebih optimal lagi mendampingi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan rasa hormat kepada identitas budaya. Tadi saya bilang 6 unsur kebudayaan. Dia semakin yakin mengenai diri dia sebagai orang Banten. Itu terjadi bukan di Banten. Kapan ibu bapak seorang itu baru terasa identitasnya itu menjadi sangat berharga? Saat dia diundang di sebuah tempat, lalu di tempat itu dia diumumkan bahwa dia orang Banten. Wah, baru terasa identitas budaya. Kenapa dia sangat menghargai identitas budaya dia? Karena guru-gurunya telah bekerja sama dengan para tokoh budaya yang sejak awal memperkenalkan Banten itu secara utuh. Apakah hanya Banten? Ibu bapak di Tangerang. Apakah hanya di Tangerang? Ibu bapak kan ada di kecamatan. Ibu bapak bukan hanya di kecamatan, tetapi di desa, di kampung. Setiap apa yang saya sebut itu dia punya identitas budayanya masing-masing. Itu harus didapat oleh anak-anak kita, sehingga rasa bangga dia menjadi orang di tempat itu semakin kuat. Kemudian anak punya rasa hormat kepada nilai budaya sendiri. Jadi dia percaya diri. Bagaimana dia bisa percaya diri? Karena sejak dari awal dia diperkenalkan tentang budaya dia. Kemudian dia rasa hormat kepada keunggulan budaya lain. Ibu bapak, adakah pada hari bahasa kita memperkenalkan orang Batak? Jadi ada kelas Batak. Jadi orang Batak menjelaskan tentang keunggulan orang Batak. Lalu ada kelas Sunda, memperkenalkan tentang keunggulan orang Sunda. Ada kelas Jawa, ada kelas Banten, ada kelas Lampung. Sesuaikan dengan daerah atau sekolah kita itu memiliki suku bangsa yang mana. Nah, oleh presiden kan dipancing tuh suruh pakai baju apa? Adat kan? Tapi sebetulnya itu hanya bagian kecil. Tapi bagian yang lain itu adalah, coba ibu bapak, apa keunggulan orang Jawa pada saat kita mau mengadakan pesta? Keunggulan orang Jawa apa? Kalau dia jadi panitia untuk pesta. Keunggulan orang Sunda apa? Kalau dia jadi bagian tim di pesta itu. Jadi melakukan apa dia? Terus keunggulan orang Padang apa? Orang Batak, orang Manado, orang Dayak, orang Bali. Kalau itu ada di kelas kita kan jadi satu tim. Ada nggak kesempatan anak-anak itu saling membuli atas dasar budaya? Tidak bakal. Karena sejak dari awal mereka
diperkenalkan tentang keunggulan masing-masing. Penting. Untuk itu kita bersyukur kepada Ibu Tin Soeharto yang mendirikan Taman Mini Indonesia. Nah, itu jadi salah satu ekspresi untuk menunjukkan keunggulan. Lalu ibu bapak di Banten, di Tangerang, keunggulan bangsa lain. Pernahkah sekolah kita mengundang perwakilan duta besar dari Amerika di sekolah kita? Pernah? Perwakilan kedutaan dari Malaysia, perwakilan dari kedutaan Tiongkok, perwakilan dari kedutaan Eropa, Inggris, Belanda, Afrika. Apa yang ingin saya sampaikan? Ibu bapak, kalau sejak dari awal anak-anak itu mendapat informasi dari sumber pertama, dan sumber pertama di Indonesia itu adalah orang-orang dari masing-masing kedutaan. Nah, di kedutaan itu mereka punya perpustakaan, lalu mereka punya apa tuh? Coba kita kirim surat. Bapak Duta Besar, bolehkah kami mendapatkan informasi tentang keunggulan dari bangsa Bapak Ibu untuk dipelajari oleh anak-anak kami? Apa yang didapat oleh anak-anak? Pada suatu waktu dia akan berkunjung ke negara itu, dia minimal sudah berpengetahuan sebagaimana yang dia peroleh dari perwakilan kedutaan. Apakah kedutaan itu jauh sekali dari kita? Nah, coba mulai kita pikirkan untuk memikirkan ini. Lalu pasal 29 ini kita akan belajar tentang penyiapan anak untuk hidup bertanggung jawab di masyarakat. Lalu terakhir ibu bapak, pasal 31. Apa pasal 31 ini? Hak anak untuk bermain. Apakah anak-anak itu diberi kesempatan untuk bermain, untuk beristirahat? Dengan pandemi ini, Allah telah menunjukkan kepada orang tua bahwa anak itu tidak perlu harus ikut bimbel. Nah, dulu biaya bimbel lebih mahal dari biaya sekolah. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita supaya anak itu dia terus sibuk untuk belajar, jadi tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Padahal anak itu perlu istirahat, dia perlu berkreasi, dan yang penting dia perlu bermain. Tetapi bermain yang ditekankan di sini adalah bermain aktif, bukan bermain pasif. Bermain pasif adalah main gadget. Nah, itu bermain pasif. Itu yang dihindarkan.